Nah, sekaligus pemerintah. Dan sekarang ini kan agak bagus, Bro. Tadi dengan ditarik ke Kemenko. Jadi ISPO itu bukan milik lagi Menteri Pertanian. Jadi Kemenko bisa mengkoordinir pertanian jadi ini punya perdagangan, ya. Semua terlibat. Ya. Nah itu alhamdulillah para dubes pun sekarang udah mulai. Ya. Nah, itu yang saya bilang, saya ada gembira, bagus lah. Kenapa nggak dari dulu kan gitu? Kalau zaman dulu sektoral tadi kali. Itu soal tadi itu. Jadi kadang-kadang saya juga. Jumpa lagi di dalam Tagar Togar Podcast. Saya Togar Sitanggang, dan pada episode kali ini saya kedatangan tamu, seorang Bapak Rismansyah dan Saputra. Apa kabar, Bro? Dan tapi sebelumnya kita berbincang-bincang, jangan lupa untuk subscribe channel ini, komen apa yang ada di dalamnya, dan share ya, bagikan kepada masing-masing teman-teman dari teman-teman semua, dan supaya bisa tersebar luas mengenai podcast ini. Bro, sudah pensiun berapa lama? Saya pensiun 2013 akhir. 2013 akhir. Wah, sudah lama. Sudah cukup lama. Gimana kehidupan sesudah pensiun ini dibandingkan dengan kesibukan pada saat masih menjabat di Kementerian Pertanian? Alhamdulillah sih ya. Jadi memang perubahan yang mendasar adalah begini. Pada saat kita sibuk, tentu kan urusannya macam-macam ya. Ya. Apalagi karir saya sebenarnya dari mulai tanaman pangan, Bro, bukan perkebunan. Ini menarik. Oke. Ya. Jadi saya bersentuhan dengan produk perkebunan itu pada saat saya megang Direktur Pasar Internasional. Jadi sebelum saya pindah ke Medan dan balik lagi ke Jakarta. Nah di sana saya termasuk ketua Bro itu pada saat Direktur Pasar Internasional. Ya. Jadi saya memasarkan mengenai kelapa sawit. Banyak komen lah kira-kira ya. Yang kadang-kadang kalau saya analisa itu sebenarnya lebih banyak kepada soal persaingan dagang aja ini. Oke. Dibuat cerita macam-macam sehingga kita ketemu pertama kali 2012. Waktu saya bawa tim dari Amerika kalau salah. Iya, waktu itu ada kedatangan tamu. Kalau itu berarti saya udah di pasar, udah di perkebunan. Itu udah perkebunan ya, sudah baru di perkebunan ya. Environmental Protection Agency. Betul. Ya, rombongan untuk ngecek. Jadi, nah sekarang kebetulan saya masih malah terlibat jauh di perkelapa sawitan gitu ya. Justru sekarang baru terlibat lebih intens, lebih jauh betul. Lebih dalam. Dan memang tapi ya saya merasa bahagia karena ternyata perkawanan lama terus berlanjut ya sampai ke sini. Okay. Yang saya rasakan berbahagia gitu. Oke. Termasuk Bro kan? Iyalah, 2012 sampai sekarang kita bisa celah-celahan juga gitu ya. Ya. Dan saya masih ingat aja. Pertama saya dengan Sekjen Gapki, namanya Pak Joko Supriyono. Kalau di ruangan kita berdebat keras. Ya. Wah, kayak berantem. Di luaran kita main golf. Udah gitu diganti yang namanya oleh Togar Sitanggang. Siapa lagi orang? Sama pula modelnya. Jadi saya berpikir, jangan-jangan Sekjen Gapki itu memang harus orang-orang seperti itu. Harus harus keras. Saya justru sekarang lebih mendalami, belajar banyak dan bisa memahami apa yang terjadi yang Bro dulu sering sampai keluhkan ke saya, dan saya counter dulu, dan sekarang saya merasakan bahwa little bit 80% ada benarnya gitu. Jadi dulu waktu saya Pak begini Pak. Jadi Bro ini bilang, ini apa sih? Kan gitu ya. Mana nggak mungkin lah ini. Gitu. Ini kayak mengada-ngada aja. Ini kadang-kadang aja. Ini cuma Tapi setelah kesini, jadi saya masuk di lebih dalam istilah saya itu. Ternyata ya banyak masalah dan banyak yang disampaikan, yang saya bilang lah 80-70 itu ada benarnya gitu. Nah, sehingga memang ini harus ada wise sebetulnya. Nah ini yang kita lakukan sekarang dengan kawan-kawan sesama pensiunan perkebunan, memberikan advice gitu. kepada yang baru ini. Ya, bahwa ini melihat sesuatu itu jangan hitam putih.
gitu harus ya. lihat ada abu-abunya. Wah, makasih sekali nih. Begitu, Pak. Karena ya, Iya. permasalahan kita itu kan yang paling sering kan, dari sisi swasta Iya, gitu betul ya, betul. kita harus begini-begini, dari sisi pemerintah, apa sih kan gitu Iya, ya, kan selalu dulu stigma gini, Bro, jadi bahwa, ya udah dikasih banyak kok masih macem-macem, kan ya, seperti itu. ya, Padahal sebetulnya enggak, setelah kita dalami ya, setelah saya tahu sekarang, oh, jadi banyak persoalan yang justru datangnya dari pihak pemerintah pembuat sendiri, pembuat kebijakan, regulasi kebijakan pembuat sendiri. regulasi yang kadang-kadang bertabrakan satu Ya, sama lain. Yang paling ketara sampai sekarang kurang kompak. tapi kan kurang kompak itu kan semua bisa aja di swastanya nggak kompak, Betul, di betul pemerintah sih. juga Tapi kurang kompak, relatif di pemerintahan tuh agak tajam ya. Jadi saya kira, gitu ya. ini kita lah kebetulan ikut apa tuh, itu tadi, karena Mhm, kita bekas orang birokrat, dulu kita stigma begini, sekarang kita melihat perkembangan, kedua juga globalisasi, mhm, itu mhm. juga mempengaruhi banyak aspek dan ya kebetulan juga kan anak-anak sekarang yang menjabat juga bekas bekas ada yang bekas staf kita, ada yang Ya, ya, jadi relatifly kita bicara masih bisa didengar lah gitu. bisa memberikan Karena arahan. kita juga kan tidak punya kepentingan apa-apa. Ya, ya, Yang kita inginkan semua yang terbaik, ya, baik untuk kita dan juga lebih wise ya. ya. Mungkin dulu saya tidak wise Tapi juga. iya, tapi, kalau saya kenyataannya tetap masih ada juga ya berlangsung seperti itu ya. Contoh, eee, kalau kita mau ngomongin ISPO contohnya, Oh, oke. ya. Hmm. ISPO itu beberapa waktu yang lalu, ya 2, 3 tahun yang lalu saya sudah katakan, "Ini harus begini begini Iya. begini," gitu ya. Saya selalu merasa gini, Pak, kalau saya ngusulkan sesuatu, itu selalu 2, 3 tahun baru terrealisasi gitu ya. Iya. Apa itu akibat, dari perbedaan persepsi tadi, stigma tadi itu ya? Eh, kalau kalau menurut saya sih sebetulnya kalau saya selalu bilang pengalaman lah biar tidak ada yang kesinggung Mhm, ya. mhm, Kalau kita melihat pengalaman adalah pertama, ya tadi itu, kalau kita tidak kenal maka tidak tak sayang ya. mhm, Artinya harus mengenal dulu gitu. mhm, Ternyata, jadi kebanyakan bahwa kita untuk mengenal tuh kurang waktu. oke, Sehingga kita dalam hal ini setengah matang lah mhm, dalam menghadapi masalah itu. Jadi tidak pernah dikaji secara mendalam. Itu satu poin. mmm, Poin berikutnya adalah memang ada namanya, walaupun berusaha kita eliminir aroganitas daripada sektoral itu masih ada. mmm, oke, Ini punya aku, itu punya you. ya, Jadi ISPO itu dulu, jadi sebetulnya kalau saya cerita ISPO sedikit ya, ya, karena ya, saya ikut terlibat di dalamnya membuat itu kan. ya, Jadi saya cerita sedikit adalah begini. Dulu tuh setelah sidang terakhir kalau nggak salah di Singapura Pak Joko, oke, apa namanya itu RSPO yang terakhir. RSPO, mmm, Akhirnya diputuskan waktu itu akan keluar dari RSPO. ya, Nah, GAPI, waktu itu bahwa saya masih di Medan waktu itu. Baru mau pindah ke Jakarta, ketemu dengan Pak Wamen dulu, Pak Bayu. oke, ya, Jadi di waktu kita raker dengan DPR mengatakan, "Yuk sekarang mengenai sawit, tolong lahirkan ISPO dan besarkan itu ISPO." oke, Gitu. Saya akan bingung kan, mmm, ISPO itu barang apa? iya, apa sih ISPO? Apa itu ISPO? Naon ieu? Gitu ya. Nah, terus setelah kita ini ya, kita coba masuk ke dalam bahwa, oh rupanya mengapa? Kan saya selalu begini Pak, Heeh, kalau ini sebab akibatnya apa gitu, kenapa keluar gitu. Itu iya, dulu cari tahu, iya, kenapa ISPO keluar. iya, Nah, ternyata bahwa banyak kepentingan kita sebagai produsen gitu ya, mmm, kurang terakomodir di di dalam RSPO. RSPO, Jadi oke, wajar kalau itu. ya, Nah, jadi waktu itulah dibuat. Jadi saya menyelesaikan itu ISPO itu. mhm, Declaration-nya setahu saya Pak Magabarani ya, ya, dengan Pak Mukti waktu itu dengan Pak Joko ya, bertiga. Ditambah kita punya dulu itu Ibu Rosdiana namanya. ya, Nah, pas saya masuk di sana saya agarkan Pak Bayu itu mhm, lahirkan katanya. Nah, jadi zaman saya dibuatkanlah itu standar segala macamnya. Ya, saya harus ngomong jujur di sini bahwa sebenarnya hampir copy paste ya ya, dari RSPO oke, semua itu. mhm, Jadi dan waktu itu memang kita melihat peraturan yang ada di kita. Jadi saya bagaimana supaya ini ada dasar hukumnya gitu kan.
Oke. Sehingga kita cantelkan lah bahwa kita berdasarkan peraturan perundangan. Oke. Sehingga standar itu dibuat berdasarkan peraturan, kebetulan udah lengkap. Iya. Masalah tenaga kerja, masalah lingkungan hidup, Lingkungan hidup. semua ada gitu kan. Iya. Nah, kita buatlah, dikemas dengan baik. Tentu ada perbedaan dengan RSPO ya. Makanya kalau sekarang diklaim ISPO lebih rendah dari RSPO, saya kadang ketawa gitu. Berarti kan orang nggak paham yang kita buat dari sana juga kan. Kan gitu, ya, gitu. ISPO itu copy paste dari RSPO dengan mengkaitkan, meramu dengan regulasi yang ada. Ya, Kan gitu ya. Itu yang kita buat. Kalau RSPO sendiri kan adalah ya berdasarkan yang lain. Ide-ide ataupun pemikiran dari yang sudah best practice lah kalau boleh dibilang. Mereka mengakomodir bayarnya, bahkan teman-teman NGO sangat diakomodir di sana gitu ya. Dan prosesnya bro juga nggak gampang itu buat ISPO itu. Kita sampai 3 tahunan lah. Karena kita juga mengundang para NGO. Ya. Kita diajak undang juga ingat aja saya tuh ada tim dari Sawit Watch gitu, yang agak kenceng, sama Greenpeace. Itu yang 2 tokoh yang saya berterima kasih karena banyak counter itu, dengan demikian kita banyak belajar. Kita banyak bisa serap, apa yang mereka kritisi. Akhirnya ada kesepakatan, jadilah itu barang standar. Sebenarnya standar itu adalah approval juga dari kawan-kawan yang tadi. NGO yang tadi. Nah, cuman kan gini, kita selalu dengan Boros Dana waktu itu kan tidak mungkin kita membuat satu peraturan yang saya tidak mau membuat peraturan yang kira-kira tidak bisa kita jangkau. Gitu. Ya. Makanya kita ada step. Nah, jadi tahap pertama, 5 tahun pertama itu diwajibkan kepada perusahaan yang punya pabrik dan punya kebun. Istilahnya integrasi. Ya. Nah itu setelah 5 tahun kita proses lagi, evaluasi lagi. Nah 2011 muncul namanya dikaitkan dengan ada pabrik, ada kebun, dan pekebun. Ya, dan petani kecil. Diwajibkan. Ya. Bukan diwajibkan, masih partisipatif, tapi mulai dikerangkul, dikaitkan. Dan terakhir, saya masih terlibat juga tuh bro. Tahun 2020 kita sudah masuk kepada malah lebih jauh kepada rantai pasok. Ya, rantai pasok. Nah itu bahkan petani diwajibkan. Dulu kan partisipatori. Jadi petani diwajibkan 5 tahun 5 sesudah. tahun. Artinya itu beri kesempatan regulasi. 5 tahun sejak SK itu dibuat. Ya. Artinya kita udah hitung gitu. Masa sih 5 tahun tidak bisa menyelesaikan masalah. Dalam hal standar ISPO ya. Jangan dikaitkan dengan ini masalah masuk ke kawasan hutan. Berbeda lagi ceritanya bro. Karena itu bukan urusan ISPO. Itu bukan pokok bahasan sekarang gitu ya. Nanti kita bahas lagi masalah itu dengan tamu yang berbeda. Nah, jadi itulah. Nah, itu yang saya bilang tadi, pertanyaan bagaimana saya lebih bahagia karena ya alhamdulillah walaupun sudah pensiun masih diajak teman-teman. Gitu dan saya mau karena itu tadi. Dan sekarang juga diajak. Ya itu tadi. Saya mau terlibat tuh ya semacam ada kepuasan sendiri lah. Ya. Jadi bahwa ini kan gini, target utamanya kan sawit itu bagaimana ini bisa diterima di pasar dengan baik. Ya. Dan jangan lupa berapa juta yang terlibat itu. Ya. Jadi dengan tidak langsung, kalau ini berjalan lancar di global, tentunya kan banyak yang terangkat. Ya. Nah, itu aja. Nah, tapi ya kita berbicara keberterimaan ISPO. Ya. Ya, sampai sekarang kita juga banyak mendengar ataupun bukan hanya mendengar, kenyataannya belum diterima oleh pasar. Itu masalahnya di mana? Saya punya pendapat sendiri nih. Kita mau dengarkan Bro duluan. Kalau pendapat saya itu tadi, saya udah statement pertama saya kan mengatakan bahwa ini persaingan pasar. Karena lucu bro, pada saat saya menjabat aja waktu itu, isunya itu kan dari hulu mulai dihajar. Ya. Isu mengenai terkait dengan masalah kesehatan. Bahwa minyak goreng membuat jantung koroner. Ingat aja lah segala macam. Kita pakai expert dari Belanda. Ya. Coba kaji. Beliau yang ngomong bahwa ini tidak, rubah lagi tuh isunya tuh. Ya. Pindah kepada masalah tenaga kerja. Berubah-ubah. Anak kecil, padahal kan gini, ini soal budaya. Ya. Bapaknya kerja di perkebunan, hari Minggu sampai santai, sampai jalan-jalan bawa anak-anak sampai bekerja. Anak-anak itu kan main-main aja. Ya. Nah itu dipoto demikian ruang jadi heboh bahwa ini tenaga anak-anak anak dipekerjakan. Ya. Digaji enggak, itu hanya main-main. Nah, counter lagi. Nah, sekarang bergeser, bro. Kasusnya tuh bukan lagi di hulu. Ya. Karena di hulu dengan ISPO yang terakhir yang kita buat, relatively 11-12 lah dengan RSPO dan MSPO. Ya. Bahkan kalau Malaysia kan, saya bukan nyombong, saya pernah berkali-kali
ngasih tahu lah soal ISPO. Ini mereka minta belajar tuh ISPO apa. Saya yang sebelum ISPO lahir, saya 5 kali lah ngajarin bahwa ini ISPO begini dan mereka. Tapi itulah yang biasanya kan yang pinter tuh mencontoh jadi lebih baik. Dan katanya malah MSPO lebih hebat dari ISPO. Kadang-kadang saya gondok juga tuh. Dan kelapa sawit juga Malaysia belajar dari Indonesia di awalnya kan gitu ya. Jadi saya bilang ke kawan-kawan nih, yalah Pak, itu kan sejarah dulu juga. Dulu guru mereka belajar dari kita, sekarang kita banyak kuliah nih. Nah, tapi artinya saya melihat bahwa harusnya begitulah. Meniru orang keluar jadi lebih baik. Gitu. Jadi ini apa namanya itu apa yang saya maksud adalah sistematiknya dibuat seperti itu. Jadi memang kita dalam perencanaan panjang itu setiap 5 tahun kita evaluasi. Nah, jadi nanti setelah 5 tahun kan ini apakah pekebun udah berapa persen yang udah jadi ISPO gitu. Nah, sekaligus nanti kalau ini harapan saya bahwa bukan harapan lah, kita mengharap bahwa juga skema terakhir, istilah saya skema lah, terkait dengan rantai pasok yang sekarang menjadi isu, itu adalah dibuatkan juga standar itu. Dengan nyambung itu nanti. Nah, ISPO kalau saya ngelihat pada saat ini ya, lebih dikenal di pusat di Jakarta daripada di daerah. Ya. Ini kan jadi persoalan juga. Betul. Gitu ya. Karena ISPO itu khususnya kepada petani ya, pekebun gitu ya. Itu kan syaratnya harus ada STDB-nya. Dan pemerintah daerah ngerti dan tidaknya ISPO juga itu ini di mana masalahnya? Kenapa pemerintah daerah itu kadang ISPO ini apa kan gitu? Sering sekali bertanya kepada yang sedang Pak, saya mau ngurus STDB untuk ISPO. Apa ISPO? Apa ISPO? Itu persoalannya di mana itu? Sebenarnya itu tadi kan kembali kepada soal struktur pemerintahan juga kan. Ada perubahan-perubahan. Dulu kan namanya dinas perkebunan tuh dari provinsi, kabupaten ada semua. Bahkan ke tingkat penyuluh kan. Nah, sekarang tuh kan ada digabung-gabung gitu kan. Nah, jadi itu juga informasi itu mungkin terpotong ya. Tapi itu some extent juga itu tadi soal sosialisasi dari pusat. Jadi memang ini kan masih banyak persoalan pusat yang belum clear gitu kan. Dan maksudnya yang bukan clear lah. Artinya itu yang tadi Adi bilang masih ada banyak narik itu sehingga ini informasi itu belum nyampe jelas. Nah, sekarang dulu tahun 2011 kalau salah. Saya kedatangan UNDP. Jadi UNDP ngajak kerjasama supaya membuat. Nah, waktu itu saya mengargue begini, kita kan punya dinas gitu kan. Niat dia adalah mau ada buat forum, Pak. Forum di provinsi, itu yang bro lihat tadi bahwa itu kelemahan itu akan dibuat oleh UNDP. Niatnya bagus, uangnya cukup ada dia nyiapin. Cuma waktu itu saya kan masih orang birokrat, ada dinas gitu kan. Gimana perasaan dinas kalau ada muncul ini, apalagi sifatnya tuh dibiayai oleh Bank Dunia gitu kan. Nah, waktu itu saya agak sedikit argue, namun demikian program itu jalan gitu. Dan sekarang dengan permentan baru diikat betul, Bo. Bahwa baik lembaga sertifikasi pihak ketiga yang mengaudit maupun yang diaudit harus melapor. Dengan demikian lapor ke dinas yang bersangkutan. Nah, kalau soal STDB sebenarnya itu kembali lagi ini ada perubahan-perubahan yang saya bilang kadang-kadang ya aneh lah. Zaman dulu ada rejim STDB itu semua budget di-cover dari pusat. Gitu. Nah, sekarang dipotong, Pak. Ya orang daerah kan tidak sama sehingga itu kesulitannya di sana. Nah, ya namanya pemerintahan kalau tidak ada budget kan susah untuk melakukan ini. Nah, ini yang sekarang mulai digiatkan lagi dengan RAN itu dengan UNDP itu supaya mereka ada dan satu supaya itu tadi bro ada keseragaman. Nah, kalau semua pembiayaan mau kelas kebun segala macam dibebankan kepada perusahaan, satu tidak terstandar kan, kedua ya suka-suka kan. Nah ini berbahaya gitu, apalagi nanti di salah satu standar itu menyangkut soal gratifikasi segala macam. Ini korupsi kan bahaya. Kan? Nah ini dengan permentan yang baru ini yang kita sun terakhir itu udah lebih komprehensif. Dan itu ada kemajuan. Satu contoh yang paling krusial adalah 10 tahun terakhir, Bro. Sertifikat itu notabene masih pemerintah yang memutuskan. Walaupun ada lembaga sertifikasi. Ada namanya
Komisi ISPO. Komisi ISPO. Nah, ini kita rubah sekarang. Ada namanya Komite ISPO. Komite ISPO hanya ngurusin tadi soal konsolidasi hubungan evaluasi dengan daerah, tapi penilaian diserahkan kepada pihak ketiga. Itu yang saya bilang udah sama lah dengan RSPO. Sehingga kalau melihat sesuatu atau kawan-kawan NGO mau komplain, yang pertama dikomplain adalah LS-nya. Mengapa, bro, dilulusin ISPO-nya? Nah, ini faktornya. Ini perubahan yang berdasar gitu kan. Yang kedua, di dalam TNC kita rubah sedikit juga. Ada beberapa yang menjadi isu-isu kita angkat, termasuk yang bilang soal rantai pasok. Yang dulu yang heboh mengenai gambut misalnya, dulu juga rame tuh. Wah, lahan sawit seolah-olah 100% dari gambut. Nah, karena gambutnya besar, beritanya besar banget. Itulah, itu kan setelah kita jelaskan, diam tuh. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya bilang, kedua, tidak hanya daerah, bro. Sebenarnya, jadi kekurangan kita itu adalah juga sosialisasi keluar, termasuk ke bayar. Sehingga makanya keberterimaan itu kurang diterima. Gitu, bro. Keberterimaan tadi gitu ya. Kalau saya bandingkan ya, ISPO, siapa ya? Saya nggak ingat siapa yang ngomong. Tapi ada yang ngomong yang disertifikasi ISPO itu adalah kebunnya, bukan CPO-nya, bukan produknya. Betul, bro. Jadi memang tahap sampai ini kita hanya mensertifikasi hulunya, hilirnya. Hulunya. Hulu dalam arti kebunnya, Pak. Bukan produk CPO-nya yang kita jual. Dengan permentan baru ini sudah sampai sana. Jadi bahkan sampai nanti logo. Jadi tapi ini harus ada pengertian sedikit. Logo ini kan ISPO tidak bisa ditaruh di CPO gitu loh. Itu dia. Nanti. Nah ini. Tapi ada di mana saya baca kemarin tuh ya, bahwa logo itu akan ditempel di truk-truk dan di tangki-tangki. Saya bilang apa ini gitu loh. Itulah karena sampai di sana. Paling tidak bahwa produk itu certified gitu kan, dari mulai tanam sampai jadi CPO yang dikirim. Nah, berikutnya ini sedang digarap gitu ya, bahwa kita akan sampai ke produk. Jadi nanti minyak goreng itu misalnya ada lambar. Nah, jadi nanti kalau Sanko ada lambang, nanti ada lambang ISPO-nya gitu. Nah, tentu ada dua kan, ada lambang, ada merek dagang beda-beda. Tapi paling tidak logo itu, tentu mungkin ada koreksi segala macam soal logo nanti kita bicarakan. Tapi paling tidak bahwa untuk hulu minimal sampai jadi CPO atau palm kernel, gimana palm kernel di logoinnya dalam karungnya paling tidak kan sementara begitu kan? Kalau nggak pakai karung gimana? Itu tadi. Nah makanya kalau CPO ditaruh di mana? Ya di tanki sama di bulknya. Ya itu di bulkingnya kita taruh. Nah, sementara sama gitu. Tentu nanti akan ada perubahan yang mendasar karena saya pikir seharusnya kan gini, bro, pembahasan sampai pasok itu kan. Saya termasuk orang yang kurang sependapat dulu. Karena apa? Karena saya pikir harus dipisahkan antara hulu dan hilir gitu kan. Apalagi juga di kita pemerintah juga kementeriannya berbeda. Jadi memang ini harus ada proses gitu. Tapi waktu itu karena pembahasan Permentan 20, saya termasuk orang di dalamnya udah kelamaan, bro. Jadi evaluasinya hampir melewati tahun 2020. Padahal per 5 tahun. Lama tuh waktu. Jadi karena mengapa lama? Begini, ISPO yang baru ini kan 2016-17. Iya, baru mau Juli nanti. Baru prakteknya. Itu tadi. Mengapa itu juga ada alasan, bro. Ternyata para audit itu sepertinya kayak belum siap. Padahal saya bilang, apanya belum siap? Kan sama aja. Makanya saya bilang, cuma pindah aja. Pasti lulus kok. Iya. Selama udah lolos, asal tidak ada perubahan yang mendasar, pasti lolos. Yang mendasar dari ISPO baru ini kan dari Komisi ISPO menjadi ke Badan Akreditasi KAN. KAN itu hanya mengakreditasi kita, LS. LS yang namanya lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi yang mengaudit. Dulu itu kan diputuskan di komisi. Lembaga kan udah membuat, mengaudit, diserahkan ke komisi. Nah, itu yang bertahun-tahun, karena 6 bulan. Kalau sekarang tuh tiap minggu ada, bro. Itu dia. Ada keluar, jadi lebih cepat sekarang prosesnya. Itu dulu, mengapa dulu tadi soal pembelajaran. Tapi kenapa dibilang tidak siapnya di mana ya? Mananya? Ya, tidak siap melakukan itu gitu. Ya, itu tadi kan istilahnya tuh kalau berdiskusi soal satu prinsip ya, bro. Ya bisa sepanjang 10 kali lapat gitu kan. Karena apa?
orang ganti-ganti. Ah, Misalnya gini, ah, kita mau bahas ini kan yang ramai itu selalu dari kawan-kawan NGO gitu. Ya. Jadi kalau zaman waktu Permentan 1, Permentan 2, itu NGO-nya dari Kementerian Pertanian, itu saya bilang sawit bos. Nah kalau terakhir ini malah dari kehutanan bro. Ratusan deh. Pembahasan tuh dengan kawan-kawan. Nah itu, tapi relatif saya belajar dari mereka tuh, NGO ini kalau diomongin bisa nerima juga gitu. Kan ada NGO yang nggak mau terima bro. Ada. Banyak. Banyak. Kalau ini jelasin ini begini nih. Oke, mau debat kita. Saya selalu tahu, yuk baik. Ya. Tapi lagi kita nih aturannya belum ada. Ya. Maka itulah, oh gitu Pak ya. Iya harus ada aturannya. Kalau udah ada aturan, kita gampang mengemasnya. Oh gitu ya Pak. Iya. Nah kalau yuk ini barangkali yuk bilanglah ke Departemen Kehutanan gitu ya, supaya aturannya baru kita buat atur Departemen Pertanian. Nah itu kesepakatan. Jadi sehingga lebih jadilah itu permintaan itu. Nah, hanya lama karena itu. Nah yang kedua tentu ini menjadi sangat krusial tadi itu soal logo itu, soal barang produk itu di tingkat hilir bro. Ya. Karena pada akhirnya hilirnya itu yang, kan belum ada. Ini yang sedang belum ada dan saya kira kita mau melangkah juga Kementerian Pertanian angkat tangan karena itu bukan mandat dia gitu. Nah ini itu dia persoalannya. Ya itu tadi. Nah, sekarang masuk perindustrian bro. Dan alhamdulillah saya pikir ini sedang mulai proses gitu. Sedang proses. Mudah-mudahan bisa cepat segera selesai. Dengan demikian ini bisa satu paket tuh. Dengan demikian lengkaplah nanti ISPO itu dari hulu sampai hilir. Ke hilir. Nah, sampai ke sampai jadi. Kalaupun ISPO sampai ke hilir yang mana ini? Tergantung. Ini memang kalau di karena rinci kalau banyak ya. hilir itu kan tapi bisa begini. Kita yang banyak aja di kita. Mana yang diperlukan oleh kawan-kawan di para pebisnis di ini. Misalnya minyak goreng misalnya. Paling banyak minyak goreng. Ya. Kalau masih ini ada yang minta misalnya biofuel misalnya. Kita garap. Tapi tentu kan kalau lihat apalagi kita belajar dari standar yang sudah ada, apakah itu Malaysia ataupun RSPO, banyak tuh cabang-cabangnya saya lihat. Bisa puluhan. Walaupun kita ini sudah memutuskan, bukan misalnya sudah mendesain skemanya sampai sini misalnya. Misalkan sampai RBD Olein misalnya. Sampai sana. Nah, nanti turunan itu kan ini, Bro. Nah, kita akan identifikasi sejauh mana nih kepentingan. Kalau hanya turunannya hanya baru satu perusahaan, kan belum waktunya bro untuk kita garap. Tapi kalau sudah misalnya minyak goreng, kalau minyak goreng kan banyak sekali perusahaannya, itu kita lindungi. Artinya dari sana. Nah, yang kedua tentunya regulasinya harus kita siapkan juga. Nah, ternyata bahwa regulasi itu udah ada sebetulnya. Karena di Indonesia itu ada namanya industri hijau, ada juga soal SNI. Hanya nyantolnya kemana itu aja. Nah itu setelah kita aplikasi udah ketemu. Nyantol di pasal mana, ayat mana gitu ya. Itu akan kita buat. Jadi dalam demikian bahwa tetap secara regulasi. Nah yang kemarin masih berdebat tuh, apakah ini wajib, apakah ini partisipatori. Nah ini masih mungkin dibuat timelinenya bahwa betul. Sampai. Nah kalau di hulu kan wajib. Ya. Sekarang sudah wajib. Tidak ada cerita, semua wajib. Jadi mau petani, pekebun, mau pabrik harus certified ISPO. Itu bagus menurut saya. Walaupun itu diberi kesempatan 5 tahun ya. Artinya cukup waktu untuk. Nah sekaligus pemerintah. Dan sekarang ini kan agak bagus bro. Tadi dengan ditarik ke Kemenko. Jadi ISPO itu bukan milik lagi Menteri Pertanian. Jadi Kemenko bisa mengkoordinir pertanian dan ini punya perdagangan, semua terlibat. Nah itu alhamdulillah para dubes pun sekarang udah mulai. Nah, itu yang saya bilang saya ada gembira, bagus lah. Kenapa nggak dari dulu kan gitu? Kalau zaman dulu sektoral tadi kali. Itu soal tadi itu. Jadi kadang-kadang saya juga. Nah itulah jadi saya dengan kawan-kawan, alhamdulillah nih rupanya kita punya visi ke satu mendekati juga gitu, walaupun belum 100%. Nah, harapan kita itu tadi. Mudah-mudahan bahwa dengan waktu singkat ini bisa juga kita berjalan. Nah, kedua, Komite ISPO itu ada 4 program kita susun. Satu yang mengamati soal regulasi. Misalnya ada perubahan nanti dengan kan sekarang ada Omnibus Law. Omnibus itu Law. kalau kita pelajari, bro, banyak yang sulit jadi mudah. Nah, itu misalnya contoh yang 20%, macam-macam lah. Itu ke PIC, termasuk kawasan hutan tadi. Betul. Bisa dirubah tuh. Tidak lagi bro kalau misalnya tidak ada lahan HGU
yang punya bro nggak bisa diganggu-gugat Hmm. untuk pekebun. Harus di luar itu, misalnya. Ada cara-caranya Iya, kan gitu ya? caranya artinya kan ya, itu stepnya ada. dibuat, Ya. artinya apa? Orang kehutan itu merasa terpanggil bahwa, loh ini untuk Ini kepentingan, harus, ya, ya. itu yang saya maksud, udah bagus. Kedua, Setidaknya itu yang berubah di dalam Omnibus Law dan PP oh iya yang baru banyak, dihasilkan. termasuk Ya, tenaga banyak. kerja kan. Ya. Nah, kedua, perang perdagangan. Oh, terlibat jauh sekarang. Jadi atas perdagangan itu, ya kawan saya pernah juga di Tokyo 7 tahun dulu, jadi atasnya gitulah. Jadi mereka terpanggil. Saya sering komunikasi juga, banyak bertanya gini, oh baguslah sebenarnya. Nah ini harapan saya dengan demikian, tentu nanti pembuat regulasi itu tidak lagi terpecah-pecah dalam satu komando. Nah itu akan mudah, bro. Oke. Tapi yang saya masih lihat kurang, rumah ISPO-nya di mana, Pak? Nah, ini yang sedang ini sebenarnya, karena kalau kita melihat copy paste tadi ya, RSPO kita copy paste ya. RSPO punya kantor, Pak. sip. Ya. Tahu. Terus saya bertanya juga, ISPO punya kantor nggak? Karena kalau kita tadi, saya selalu bilang, oke, yang disertifikasi CPO-nya. Terus siapa yang tahu si A jual ke B dengan sertifikasi ISPO? Ini siapa? Ya gini bro, itulah makanya mengapa MSPO walaupun belajar dari kita lebih cepat, maju. Karena mereka punya MPS Malaysian Palm Oil MSPO ya. Ya, MSPO. Itulah yang menjadi koordinasi. Ya. Nah harapan kita kan dulu kita pernah punya pemikiran, saya pernah ikut juga ini dengan DPR supaya ada semacam namanya itu badan ya, badan yang kira ngurusin ISPO dari hulu sampai hilir. Tapi rupanya kawan-kawan di DPR juga belum fix, sehingga ini masih ya untuk sementara ya, barangkali sekarang tidak lagi di pertanian ya saya bilang. Ya. Ada dua paling tidak kan, nanti pertanian sama industri. Harapan saya nanti satu pintu. Nah pertanyaannya adalah bisakah Kemenko, nah berbeda kan secara official kalau kementerian kan jelas gitu. Kalau koordinator kan sifatnya koordinator. Nah ini nanti kita pikirkan. Tapi kan ini kan ada kerangka kesana udah ada. Kerangka kesana sudah Cuma ada. nanti gitu ya. seperti apa ini belum kita bisa declare karena masih dalam godok pembahasan. Oh gitu ya. Iya, belum bisa declare katanya. Nanti salah lagi. Nanti kita keduluan kali ya. Gitu. Tapi idenya bahwa akan ada rumah ISPO. Karena itu sangat dirasakan dengan satu komando dengan 2-3 komando itu ya berbeda gitu. Ya. Jadi ini harapannya seperti itu. Karena setidaknya kan kita harus bisa klaim kan. Iya dong. Klaim. Nah tadi Bro katakan kalau ada yang komplain, ya komplain langsung ke LS. Terus langsung ke LS, siapa yang tahu bahwa itu dikomplainkan? Ini kan kalau mekanisme RSPO itu kan RSPO yang menangkap atau menampung komplain itu dan melakukan investigasi. Di Permentan udah dibuat itu. Oke. Tapi sementara artinya itu masih Komite ISPO hulu. Hilir. Hulu ya. Hulu. Suruh kebalik-balik. Artinya Kementerian Pertanian di bawah koordinasi Komite ISPO. Jadi Komite ISPO itu anggotanya masih para eselon 1 di level ini, bahkan tim pengarahnya itu adalah para menteri. Gitu. Jadi kalau ada kasus itu dibawa ke Komite ISPO. Nah, itu tadi. Tapi posisi Komite ISPO ini, wakil ketuanya kan dari kementerian lain. Kalau dulu kan semua pertanian. Dari pertanian. Nah, tapi tentu ini kan soal acceptability dari si komite untuk seluruh ini itu kan masih perlu dibangun lebih ini. Supaya apa? Supaya betul-betul bahwa Komite ISPO itu milik bersama. Bukan milik pertanian. Bukan seolah ego tadi itu muncul lagi. Nah, ini sedang terus diupayakan dan tentu proses itu tetap proses seperti itu. Ada mekanismenya. Nah, ini akan mencair prediksi saya setelah hilirisasi ISPO-nya jalan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan dalam waktu ini selesai. Dengan demikian, kapan targetnya? Target kita tahun ini. Jadi kurang bulan Juli Agustus lah. Jadi 2022 kita sudah punya rumah ISPO dong. Iya dong, harusnya begitu. Dan kita bisa jualan dengan tempelan. Itu maunya kita seperti itu targetnya. Dengan demikian, nah itu tadi soal wajib dan ininya kan nanti akan kita bahas juga. Mengapa jadi wajib? Kalau hulu karena terkait regulasi. Nah, itu pun hilir begitu. Manakala nanti ada namanya peraturan Menteri Perindustrian misalnya terkait dengan hilirisasi.
mau tidak mau harus wajib, Bro. Hmm. Tapi kalau sifatnya belum ada, Dan ini akan kita kaitkan dengan Kementerian Perdagangan dalam perdagangan dalam negeri iya dong, harus dan mencantumkan. Ya. termasuk luar negeri. Jadi Ya. itu wajib. Ya. Akan seperti itu. Ya. Nah, itu mungkin yang membedakan dengan MSPO segala macam. Saya udah baca, mereka kan sifatnya apa itu tidak Voluntary maksudnya. voluntary. Ya. Nah, kita kalau udah jadi untuk hilir ya voluntary, ya, tapi untuk hilir. untuk hulu mereka sudah Udah, wajib. Untuk hilir. Nah, itu kira-kira itu, Bro. Dan kedua ya itu tadi, biar sedikit banyak bahwa kita memberikan penjelasan atau memberikan itu ada dasarnya juga gitu kan. Oke, terima kasih Bro. Ya sudah Sama-sama. berbincang-bincang ISPO yang terus-menerus kita kita coba perbaiki ya, baik dari sisi regulatornya juga dari sisi pemainnya atau pelaku pasarnya, dan kita ingin supaya ISPO Indonesian Sustainable Palm Oil itu bisa berterima bagi seluruh perdagangan ya, pasar internasional juga pasar di domestik ya, sehingga di tahun-tahun mendatang kita akan melihat ada label ya di dalam produk-produk yang mengandung sawit itu yang menyatakan bahwa produk tersebut menggunakan sawit yang berkelanjutan ya. Ini satu harapan kita, setidaknya tadi dari perbincangan kita sudah melihat arahnya ke sana sekitar ya mudah-mudahan 2022 dah kita harus optimis ya bahwa itu akan bisa kita dapatkan. Dan satu lagi, tidak kenal maka tidak sayang ya. Kadang ini yang menjadi persoalan bagi semua kita ya. Kita anggap ini orangnya seperti ini, tetapi kemudian lama-lama sudah kita kenal ya, ternyata begini doh orangnya gitu ya. Jadi tidak kenal maka tidak sayang, marilah kita selalu bersilaturahmi dan mencoba membuka diri masing-masing agar kita bisa saling mengenal. Ya, terima kasih teman-teman Bapak Ibu yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya channel ini Tagar Togar Podcast, juga di-share, dan apapun yang kami perbincangkan pada saat ini bisa dilakukan komen di dalam chat komen tadi yang ada di YouTube ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode mendatang. Bye. Terima kasih.